Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini di sini saya akan menyampaikan materi tentang matriks dan yang menjadi pokok bahasan utama yaitu tentang operasi-operasi pada matriks. Tapi sebelumnya saya akan mengulas kembali tentang pengertian daripada matriks itu sendiri. Apa itu matriks? Kemudian bagaimanakah bentuk daripada ordo matriks, gitu ya. Nah, untuk matriks itu sendiri yaitu kumpulan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom serta dibubuhi dengan tanda kurung. Nah, kemudian untuk penulisan matriks itu sendiri di sini ada aturannya ya. Untuk notasi matriks yaitu dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk anggota atau elemen-elemen yang ada dalam matriks itu menggunakan huruf kecil. Nah, untuk memahami daripada bentuk-bentuk matriks tersebut, di sini saya akan memberikan beberapa contoh daripada matriks tersebut. Misalkan di sini ada sebuah matriks. Saya namakan di sini matriksnya adalah matriks A, yang mana elemennya yaitu A, B, C, D. Misalnya matriksnya adalah ini. Matriks A, elemennya A, B, C, dan D. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa matriks itu terdiri daripada baris dan kolom. Yang mana baris dan yang mana kolom? Yang pertama, di sini ada elemen AB. AB ini termasuk bariskah atau termasuk kolomkah? AB ini bilangan yang berderet menyamping atau secara horizontal. Ini dinamakan sebagai baris. Dan ini kita namakan baris ke-1. Kemudian ada elemen CD. Nah, CD ini adalah sebagai elemen baris kedua. Ini untuk baris ya. Kemudian selain menyamping, di sini ada deretan angka juga yang ke bawah atau secara vertikal gitu ya. Nah, ini yang secara vertikal elemennya adalah A dan C. A dan C ini kita namakan sebagai kolom, yaitu kolom ke-1. Kemudian B dan D. B dan D ini adalah kolom ke-2. Nah, ini adalah penjelasan bagaimanakah notasi matriks, kemudian baris dan juga kolom. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Sebuah matriks, misalnya di sini ada matriks P. Yang mana matriks P-nya ini elemennya adalah A, B, C, D, E, F. Ya, beda dengan matriks yang di atas. Elemen barisnya apa saja? Elemen baris ke-1. Elemen baris ke-1 yaitu A, B, C. Baris ke-1-nya. Kemudian D, E, F ini adalah elemen daripada baris ke-2. Kemudian yang berderet ke bawah sekarang yaitu ada elemen AD, sama seperti tadi. Ini adalah kolom ke-1. Kemudian untuk B dan E ini adalah kolom kedua, dan yang terakhir adalah C dan F ini adalah kolom ketiga. Nah, ini untuk baris dan kolom pada matriks P, gitu ya. Apakah di sini elemen-elemennya hanya berupa huruf saja? Tidak, gitu ya. Untuk matriks di sini elemennya tidak hanya huruf, tapi juga angka, gitu ya. Seperti apa? Contohnya, misalnya di sini ada matriks Q, yang mana elemen daripada matriks Q misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk contoh daripada matriks Q. Elemen baris ke-1-nya berapa?
elemen baris ke-1-nya yang menyamping, yaitu 1 dan 2. Kemudian elemen baris keduanya adalah 3 dan 4. Dan elemen baris ketiganya adalah 5 dan 6. Jadi di sini untuk matriks Q terdiri daripada 3 buah baris. Kemudian untuk kolomnya yang pertama adalah 1, 3, dan 5. Itu elemen untuk kolom ke-1. Dan elemen kolom keduanya adalah 2, 4, dan 6. Nah, ini berarti pada matriks Q kolomnya terdapat 2, gitu ya. Setelah baris dan kolom, selanjutnya ada yang dinamakan ordomatriks. Apakah itu ordomatriks? Tadi kita balik lagi ke pengertian matriks, bahwa matriks tersebut adalah terdiri daripada baris dan juga kolom. Apabila di sini pada sebuah matriks terdiri daripada M baris, kemudian terdiri juga daripada M kolom, maka ordomatriks di situ hanya menunjukkan notasi daripada jumlah baris dan jumlah kolom. Tetapi ingat di sini untuk ordomatriks tidak untuk menghitung misalnya sebuah perkalian. Jadi di sini hanya menunjukkan jumlah baris dan juga jumlah kolom. Misalnya di sini ada sebuah matriks A. Tadi barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Jika bentuk ordo daripada matriks tersebut adalah A M kali M, yang mana M-nya adalah menunjukkan jumlah baris dan M-nya adalah menunjukkan jumlah kolom, maka berarti di sini untuk ordonya adalah matriks A itu barisnya ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2. Tapi ingat sekali lagi di sini tidak untuk melakukan perhitungan perkalian, hanya menunjukkan notasi saja. Kemudian untuk matriks P juga sama di sini. Bagaimanakah bentuk ordo daripada matriks P? Untuk barisnya tadi ada 2. Berarti di sini ordo daripada matriks P yaitu baris ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Jadi ordonya adalah P 2 kali 3. Selanjutnya satu lagi di sini ada matriks Q. Ordonya bagaimana? Ordo daripada matriks Q, barisnya ada 3, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kemudian jumlah kolomnya, ini kolom 1, ini kolom 2. Sehingga ordonya matriks Q adalah 3 kali 2. Nah, ini sekilas penjelasan untuk pengertian matriks, kemudian yang mana baris, yang mana kolom, dan kemudian ordo daripada sebuah matriks. Nah, selanjutnya marilah kita masuk ke materi yang utama yang akan menjadi pokok bahasan yang sekarang, yaitu tentang operasi-operasi pada matriks. Apa saja sih di sini yang termasuk ke dalam operasi-operasi pada matriks? Yang pertama, operasi matriks itu adalah adanya operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah operasi pengurangan, dan yang ketiga adalah operasi daripada perkalian. Baik, kita masuk untuk yang pertama. Yang pertama kita masuk ke operasi penjumlahan terlebih dahulu. Operasi penjumlahan dan pengurangan barangkali di sini akan saya satukan. Kenapa? Karena untuk operasi penjumlahan dan pengurangan di sini untuk syaratnya sama, gitu ya. Apa sih yang menjadi syarat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan? Yang pertama di sini tentunya ordonya harus sama, gitu ya, antara kedua buah matriks. Jadi dua buah matriks di sini bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan apabila syaratnya yaitu ordonya sama. Jika barisnya ada 2, kolomnya ada 2 pada matriks yang pertama, maka pada matriks yang kedua pun ordonya harus baris ada 2 dan kolom juga harus ada 2. Misalkan di sini ada matriks A, elemennya adalah A, B, C, D. Kemudian yang kedua ada matriks B, elemennya adalah E, F, G, dan H.
Maka bagaimanakah di sini untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks? Yang pertama, untuk operasi penjumlahan daripada matriks A ditambah B, artinya matriks A ditambah matriks B. Matriks A-nya adalah A, B, C, D. Kemudian ditambah dengan matriks B, yaitu E, F, G, dan H. Selanjutnya bagaimana ini cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya adalah dari kedua buah matriks ini dengan elemen-elemen yang seletak, baik itu untuk penjumlahan ataupun untuk pengurangan. Yang pertama, di sini ada posisinya elemen A, seletaknya dengan E pada matriks yang kedua. Maka ini berarti karena ditambah, hasilnya adalah A ditambah E. Kemudian yang berikutnya elemen B, seletaknya dengan yang F, jadi B plus F. Begitupun seterusnya, berarti C ditambah G, D ditambah H. Nah, ini adalah cara melakukan penjumlahan untuk kedua buah matriks. Kemudian bagaimanakah kalau bentuk yang pengurangan? Sama saja, hanya bedanya di sini untuk tandanya saja. Berarti kalau pengurangan matriks A, B, C, D dikurangi matriks B. Matriks B elemennya adalah E, F, G, dan H. Yaitu berarti posisinya A terletak dengan E, A dikurangi E. Kemudian kasih jarak di sini B dikurangi F. Ini dengan ini pasangannya, C dikurangi G, dan D dikurang A. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan pengurangan daripada sebuah matriks. Yang berikutnya, barangkali saya akan memberikan contoh untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimanakah contohnya? Misalnya di sini ada dua buah matriks. Ini saya hapus. Matriks yang pertama misalnya 2, 3, 4, dan 5. Kemudian matriks yang kedua adalah matriks B. Ini saya kasih bilangannya adalah 1, 3, 5, dan 7 misalnya. Yang ditanyakan di sini, bagaimanakah hasil daripada penjumlahan kedua buah matriks yang ini? Kita cara gunakan tadi rumusnya. A ditambah B sama dengan, kita masukkan dulu masing-masing matriksnya. Untuk matriks A-nya adalah 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah matriks yang kedua, matriks B adalah 1, 3, 5, dan 7. Maka kita sesuaikan bentuk, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Di sini 2 seletaknya dengan 1, yaitu 2 ditambah 1. Kemudian 3 seletaknya dengan 3, berarti 3 tambah 3. Yang berikutnya yang bawah, baris keduanya 4 seletaknya dengan 5, jadi 4 tambah 5. Dan 5 ini seletak dengan 7, yaitu 5 ditambah 7. Berapakah hasilnya? Baik, kita jumlahkan hasilnya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya 6. 4 tambah 5 hasilnya 9. Dan 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, ini adalah bentuk daripada operasi penjumlahan dari kedua buah matriks. Kemudian bagaimana kalau misalnya kedua buah matriks ini dikurangi? Nah, di sini A dikurangi B, atau matriks A dikurangi matriks B. Matriks A-nya kita masukkan, yaitu 2, 3, 4, 5. Kemudian matriks B-nya ini dikurangi ya, 1, 3, 5, dan 7. Maka sama tekniknya seperti yang tadi, hanya bedanya saja di sini dikurangi. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. 2 dengan 1, berarti 2 dikurang 1, kemudian 3 dikurangi 3,
4 dikurangi oleh 5 dan 5 dikurangi 7. Sama dengan 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1, yang ini hasilnya 0, ini hasilnya negatif 1, dan terakhir hasilnya negatif 2. Nah, ini adalah hasil daripada pengurangan matriks A dengan matriks B. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke operasi perkalian daripada matriks, gitu ya. Nah, di sini untuk operasi perkalian daripada matriks ada dua macam yang akan dibahas, yaitu perkalian antara skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama kita ke perkalian skalar dengan matriks. Misalnya di sini diketahui sebuah matriks, yaitu matriks A, B, C, D, kemudian skalar dengan skalar K. Bagaimanakah di sini bentuk daripada perkalian skalar daripada matriks A dengan K tersebut, ya? Nah, di sini perkaliannya adalah K A berarti, karena di sini matriksnya adalah A. KA atau perkalian skalar K dengan matriks A, yaitu K dikalikan ke matriks A, B, C, dan D. Maka hasilnya adalah kalau yang ini, yang di luar tanda kurung ini, dikalikan satu persatu ke anggota matriks atau ke elemen matriks, yaitu K dikalikan A, kemudian K dikalikan B, K dikalikan C, dan K dikalikan D. Nah, ini adalah hasil daripada perkalian skalar dengan matriks. Apakah skalar di sini bentuknya ini adalah bilangan yang positif? Tidak, ya. Jadi di sini skalar itu bilangannya bisa positif, bisa juga negatif. Bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Misalkan di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Diketahui sebuah matriks P, misalnya matriks P-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Tentukan misalnya, atau tadi yang ditanyakan, yaitu 2P. Bagaimanakah hasil daripada perkalian skalar 2P? Ya, maka 2P artinya 2 kalikan ke matriks P. Matriks P-nya 2, 4, 6, dan 8. Maka hasilnya 2P yaitu kalikan satu persatu. 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. 2 dikalikan 6 hasilnya 12. Dan 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Nah, ini adalah bentuk perkalian skalar dengan matriks. Bagaimana kalau misalnya bentuknya di sini adalah negatif skalarnya? Boleh. Nah, misal yang ditanyakannya itu adalah negatif 3P. Maka perkaliannya adalah hasilnya negatif 3 dikalikan ke matriks P. Matriks P-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kita kalikan, negatif 3 kali 2 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 3 kalikan 4, negatif 12. Negatif 3 kali 6, negatif 18. Dan negatif 3 kalikan 8 hasilnya negatif 24. Nah, ini adalah perkalian skalar negatif 3 dengan matriks P. Kemudian selanjutnya, setelah perkalian skalar dengan matriks, ada lagi perkalian matriks dengan matriks. Bagaimana bentuknya? Misalnya di sini ada dua buah matriks, saya ambil matriksnya adalah matriks A dan matriks B. Matriks B-nya adalah EFGH. Maka bentuk daripada perkalian matriks A dengan B yaitu di sini untuk perkalian matriks, ya, di sini tidak harus ordonya sama. Yang jelas yang harus dilihat di sini adalah berapakah jumlah kolom untuk matriks yang pertama dan berapakah jumlah baris untuk matriks yang kedua. Kita lihat di sini
Untuk matriks yang pertama, matriks A, kolomnya kita hitung. Ini kolom 1, kolom 2, kolomnya ada 2. Kemudian untuk matriks yang kedua, matriks B, di sini yang dilihat adalah jumlah baris. Berapakah jumlah barisnya? Baris ke-1, baris ke-2. Jadi kolom yang pertama, matriks yang pertama kolomnya ada 2, matriks yang kedua barisnya ada 2. Sehingga ini bisa dikalikan antara matriks A dengan B. Bagaimana cara mengalikannya? Seperti ini caranya. Untuk yang pertama kita ke baris ke-1 dulu. Baris ke-1 dulu. Ini akan kita pasangkan dengan matriks B kolom ke-1. Yang mana di sini untuk A letaknya dengan nanti ya pasangannya. Kemudian yang B nanti di sini pasangannya dengan yang G. Ya. Yang pertama A dikalikan E. Tambah, ini harus selalu ditambah. Yang kedua adalah B dikalikan dengan G. Itu untuk baris yang ke-1 dengan kolom yang ke-1 pada matriks B. Yang berikutnya masih pada baris yang ke-1 pada matriks A, kita pasangkan dengan kolom yang berikutnya, yaitu dengan kolom yang kedua. Pasangannya sama tadi, yang awal dengan yang awal, yang akhir dengan yang akhir, gitu ya. Berarti di sini A pasangannya dengan F. Kasih jarak di sini ya, itu A kalikan F, kemudian ditambah B dikalikan H. Karena pada matriks yang B ini sudah habis kolomnya, tidak ada lagi, maka ini kita tutup kurungnya. Dan itu sudah kita anggap selesai untuk baris yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk baris yang kedua. Baris yang kedua sama seperti yang tadi, kita pasangkan dengan kolom B pada matriks B dengan kolom yang ke-1. Pasangannya C dengan E, yaitu C kali E, kemudian tambah D dikalikan dengan G. Lanjut sekarang baris kedua dengan kolom yang kedua, yaitu C pasangannya dengan F, C kali F, ditambah D pasangannya dengan H, yaitu D kalikan H. Nah, di sini kita bisa mengoreksi apabila terjadi kesalahan dalam melakukan perkalian. Coba kita cek di sini. Ini kalau di sini E, maka di bawah pun pasangannya akan dengan E. Kemudian ini G, bawah pun dengan G. Ini pasangannya F, ini pun dengan F, dan ini H, ini juga dengan H. Jadi kita bisa mengecek dari situ kalau misalnya ada kekeliruan dalam melakukan perkalian. Nah, ini adalah langkah atau cara dalam menentukan perkalian antara kedua buah matriks. Bagaimana contoh yang aslinya dalam bilangan? Misalkan matriks A, elemennya adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian matriks B-nya di sini misalnya adalah negatif 1, 3, 5, dan 7. Atau misalnya kita kasih di sini negatif 3. Perkaliannya adalah A kali B, yaitu kita pasangkan sama dengan yang tadi. Kita ke baris ke-1 dulu, pasangkan dengan kolom 1. Berarti 2 pasangannya dengan negatif 1. 2 kali negatif 1, hasilnya negatif 2. Kemudian tambah 4 pasangannya dengan 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Berikutnya kita lanjut ke kolom 2. 2 pasangan dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 negatif 6. Tambah 4 kalikan 7, hasilnya 28. Dan ini selesai baris yang ke-1. Kita lanjut baris yang kedua, 6 dan 8. Pasangkan dengan kolom ke-1. 6 kali negatif 1, negatif 6, tambah 8 kali 5, 40. Kemudian lanjut ke kolom kedua, 6 kalikan negatif 3, negatif 18, ditambah 8 kalikan 7, itu hasilnya adalah 56. Berapakah hasilnya? Kita tinggal jumlahkan daripada kedua buah matriks ini, hasilnya negatif 2 tambah 20, itu hasilnya adalah 18. Kemudian negatif 6 ditambah 28, hasilnya 22. Negatif 6 ditambah dengan 40, hasilnya adalah 34.
Dan negatif 18 tambah 56 itu hasilnya adalah 38. Nah, ini adalah hasil daripada operasi perkalian daripada kedua buah matriks. Barangkali untuk penjelasan tentang operasi pada matriks pada kesempatan hari ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.